Inilah momen paling mengharukan bagi seorang ibu yang baru saja bertemu anaknya. Meski mulanya tak mengenal sosok pengiriman barang yang mengenakan masker dan kacamata hitam itu, wanita parubaya itu sempat terhenyak ketika si pria pengantar barang membuka masker dan jaket hoodie-nya. Dalam sekejap, pelukan penuh haru pun membuncah menjadi tangis bahagia. Nganu loh, Mah. Ini paketan, Mbak. Dari Valen. Enggak apa-apa, Mbak. Apa enggak? Nah, iya. Mas Freddy. IP 15. Nah, bukan repot nih, Mbak. Nih enggak apa-apa, kan aku sampe tak repot nih. Enggak apa-apa. Nanti tak buatin udahnya. Merah, Mbak. Merah. Apa dia kono to? Lah ono Freddy udah rupane. Ya kok Freddy ya? Aduh. Ya, 9 tahun sejak putranya bekerja di Taiwan, jelas bukan waktu singkat. Maka tak heran jika tangis dan pelukan rindu itu seolah sulit dilepas. Pasti itu momen yang sangat ditunggu ya oleh ibunya. Beliau pasti udah menantikan kehadiran anaknya yang udah lama banget nih nggak ketemu, apalagi katanya udah 9 tahun merantau mencari nafkah di negeri orang. Pasti itu bukan hal yang mudah bagi ibunya dan juga bagi anaknya ya. Momen haru antara anak dan ibundanya bahkan viral di jagat maya. Ada ungkapan haru, begitu juga sedih yang membuncah melepas kerinduan seorang ibu dan anaknya. Seneng banget ngelihatnya karena bagaimanapun mau selama apapun waktu atau jarak yang terpisah dari seorang ibu dan anak, ikatan seorang ibu dan anak pasti tidak akan pernah terputus karena ikatan itu lebih kental daripada darah. Sementara tangis juga kembali terurai dari wajah cantik pesinetron Bella Sophie. Ia yang minggu lalu tak bisa menghadiri pemakaman almarhum ibundanya karena faktor jarak dan cuaca, kemarin akhirnya bisa langsung menziarahi makam ibundanya yang belum lama ini pergi ke pangkuan ilahi. Ini kan udah malam ketiga ya. Saya pikir tuh ya udah ya gitu. Maksudnya saya kan emang udah tahu gitu. Maksudnya udah ya udahlah ya udah malam ketiga. Tadi pas sampai jangankan pas di makam, pas mau berangkat naik ke pesawat aja tuh kayak hati saya tuh kayak berat banget gitu loh. Kayak gimana ya? Aduh nggak bisa diungkapin deh pokoknya. Kayak terus pas sampai pesawat, pas sampai di Jakarta tuh badan saya tuh kayak lemes banget, kayak gimana kaki saya ini kayak padahal ini udah malam ketiga. Nah itu belum maksudnya masih berasa gitu ya. Pas keluar bandara tuh perasaan saya udah nggak enak, maksudnya udah gimana ya, campur aduk lah segala macam. Pas sampai di kuburan tadi tuh apa ya, langsung aduh nggak bisa diungkapin deh, pokoknya langsung kayak hati saya ini kayak oh gini rasanya ya gitu. Maksudnya saya nggak nyangka aja gitu, maksudnya kemarin pergi ke Ambon itu, maksudnya saya pergi pulang saya udah nggak ada, mama saya udah nggak ada. Itu satu hal yang dari tadi saya pikirin ya, saya kayak flashback kemarin waktu saya pergi ke Ambon itu, ya Allah gitu. Kemarin itu terakhir saya pergi tuh masih ada mama, pulang ke sini ke Jakarta lagi udah nggak ada mama saya gitu. Maksudnya oh gini rasanya ya, maksudnya campur aduk deh, saya nggak bisa ungkapin, susah untuk diungkapin gitu. Saya
ngomong di hati aja sih, maksudnya ngomong di hati saya gitu ya. Ngomong di hati apa aja, makanya saya diem. Sampai mulut ini tuh udah nggak bisa, ngucap lagi, udah nggak bisa ngomong, udah nggak sanggup gitu loh. Jadi ngomongnya tadi ngomong apapun makanya dari hati. Makanya tadi adik saya bilang, "Kak, udah yuk pulang. Udah kamu duluan aja, aku belum selesai," gitu. Karena aku udah nggak sanggup untuk ngomong. Tapi aku ngomong dari hati gitu. Ma, apa segala macem. Ya Allah, sampaikan ya Allah, sampaikan salam kangen aku, salam rindu aku buat mamaku di sana, sambil aku kirimkan Fatihah dari hati. Aku udah nggak sanggup lagi buat bicara. Ma, ini Opi datang ya, udah nggak bisa. Mulut aku ini udah kayak nggak bisa ngomong. Jangankan mulut, kayak badan aku ini kayak rasanya gimana ya? Kayak rasanya nggak ada tulangnya gitu. Bella sendiri memang mengaku sama sekali tak ada firasat. Namun Bella ingat betul jika sang bunda sudah mempersiapkan kejutan di hari ulang tahunnya nanti. Lantas benarkah Bella merasakan getaran akan kepulangan sang bunda? Wah, luar biasa campur aduk saya. Ini saya masih sekarang ini kayak badan saya ini masih gimana ya? Kayak lemes gitu, menggigil, terus kayak nggak ada tulangnya. Bener sih kata orang, memang kalau misalnya kehilangan orang tua itu kayak dunia runtuh, itu bener banget sih, kayak saya udah alamin. Tentu ibu tuh paling penting. Saya tuh baru nyadari banget, maksudnya setelah kehilangan kayak gini tuh baru saya tahu banget gitu. Maksudnya baru saya tahu rasanya kehilangan seperti apa, rasanya rindu tapi kita nggak bisa temuin. Terus bertanya-tanya di sana tuh, mama gimana ya, maksudnya gimana ya, pokoknya campur aduk deh. Baru sekarang saya rasain gimana rasanya gitu. Bella mengaku ada kado spesial yang sudah disiapkan almarhumah untuk suami Bella. Namun apa daya, semua keinginan ibundanya untuk memberi surprise ulang tahun Bella gagal. Kalau jujur, saya kalau misalnya ada temen gitu ya, sekarang masih nggak apa-apa sih, kayak masih yang ngobrol biasa gitu ya. Ini kan hari ketiga. Tapi kalau ya malam ketiga, besok hari ketiga. Tapi kalau sendirian di kamar, jujur belum kuat sih gitu, maksudnya belum kuat banget gitu loh maksudnya. Meski tidak memiliki penyakit serius, namun Bella tetap bisa menerima secara ikhlas kepergian ibundanya. Padahal saat masih berada di wilayah pedalaman, Bella mengaku sudah mempersiapkan kejutan di hari ultahnya minggu lalu. Tapi dalam segala keterbatasan itu, Bella akhirnya menghelat syukuran pertambahan usianya meski dengan kue ultah seadanya. Lantas apa saja yang dikenang Bella ihwal sosok ibundanya? Pas di ulang tahun aku, pas juga hari pernikahan mama sama papa, aku ulang tahun ke 34 tahun. Pas di tanggal yang sama, persis 5 Februari, mama sama papa aku tuh tanggal pernikahannya ke 35 tahun. Sedih banget. Kemarin sempet suami aku kayak kasih ya penghiburan. Terus tapi nggak bisa lah, maksudnya kalau aku bisa tuker, udah deh seumur hidup nggak apa-apa deh, nggak usah ngerayain ulang tahun lagi, tapi asalkan mama aku masih ada. Itu egoisnya aku, kadang-kadang timbul seperti itu. Cuman yang nggak bisa, namanya takdir Allah, kita nggak bisa dahuluin ya, semuanya udah takdir Allah. Ya, jika Bella harus kehilangan orang tercintanya, Umi Pipik Dian Irawati belum lama ini harus dirawat di sebuah rumah sakit lantaran terkena GERD alias penyakit lambung. Iya mungkin ya, karena sebelumnya itu saya ada dakwah di Medan, itu ada 12 masjid. Jadi mungkin saat itu jarak tempuhnya juga jauh-jauh kan, terus istirahat kurang, makan gak teratur, akhirnya GERD saya naik gitu. Ada GERD kan, saya ada GERD. Terus jadi sesak nafas gitu, terus jadi yang macam-macam deh, jadi diare juga gitu. Hari keempat itu malamnya ditanya gitu, masih ada keluhan nggak? Saya bilang udah enggak sih, udah better lah gitu, udah lebih baik. Terus ya sudah kalau gitu dibolehin pulang gitu. Jadi ya udah dirawat di rumah.
pulang akhirnya karena saya kan orangnya juga nggak betah ya di rumah sakit. Jadi 4 hari itu kayaknya lama gitu. Akibat perawatan itulah, Ibu Dadari Abizar Al-Ghifari tak bisa melaksanakan ibadah umroh bersama teman-temannya. Harusnya rencananya kemarin tanggal 2. Jadi karena terus sayanya sakit kan, saya masuk rumah sakit, akhirnya diundur, tanggalnya diganti gitu. Selesai pulang dari rumah sakit kemarin, 2 hari kepulangan dari rumah sakit. Ya, sedianya tanggal 3 lalu, Umi Pipik memang akan berangkat ke Tanah Suci. Namun niatnya tertahan karena kondisi tubuh yang tengah sakit. Ketika ditanya apakah Umi akan berangkat dengan anak-anaknya, Umi mengaku akan umroh bersama teman satu pengajiannya tanpa melibatkan anak-anaknya. Enggak, hanya pengen umroh aja, pengen ziarah aja. Ya, sama teman-teman aja. Kita cuma berlima aja, private aja sih ini gitu. Anak-anak beneran ini mau umroh katanya gitu. Kuat nggak gitu? Udah kuat gitu. Bismillah gitu. Ya udah. Kita kan ada grup keluarga ya, maksudnya grup anak-anak saya sama anak-anak. Jadi kalau ngabarin sesuatu tuh pasti di situ, pembicaraan kita obrolannya di situ gitu. Kayak Bilal di sana tahu gitu saya lagi sakit, jadi nanya di grup gimana Umi gimana keadaannya, gini. Di sana Bilal doain kok gitu. Nanti misalkan dia ujian, dia juga di grup bilang doain ya gitu. Bilal mau ujian nih gitu, bahasa Arab gitu. Ya, jadi kita nyemangatin semua di grup tuh gitu. Jadi ya ngebahasnya di grup lah kalau misalkan saya kayak luar kota gini ya. Umi sendiri memang rutin membawa jamaah ke Tanah Suci. Namun karena kepadatan aktivitas dakwah, kondisi Umi sesekali harus sakit. Lantas bagaimana cara Umi menjaga ketahanan tubuh untuk menopang kesibukannya sebagai da'i? Dijaga aja sih makanannya, karena aktivitas saya kan yang terlalu padat banget ya dakwahnya gitu. Jadi kan pasti nguras tenaga ya gitu. Walaupun tenaganya tuh ngomong gitu ya, ceramah, tapi juga sebenarnya kan itu menguras dalam perjalanan jauh gitu juga kan, menguras tenaga banget gitu. Jadi kata dokter ya dijaga makanannya yang penting gitu, karena tahu punya GERD, jadi dijaga makanannya, nggak boleh pedes gitu, nggak boleh terlalu capek gitu. Mungkin kemarin udah sebelum dari Medan kan saya di Solo juga 12 masjid, jadi mungkin akhirnya numpuk capeknya setelah pulang dari Medan, mungkin emang udah haknya badan harus diistirahatkan.